Terlepas dari banyak kegagalannya di medan perang, ada satu hal yang selalu bisa digunakan Rusia untuk mengancam Ukraina, yaitu ancaman nuklir. Selalu mengintai dan terus-menerus disebut oleh Putin dan kroni-kroninya, senjata nuklir Rusia adalah upaya terakhir, jalan terakhir. Ancaman yang terus-menerus dan harus benar-benar diperhitungkan oleh Ukraina. Yang dibutuhkan Ukraina adalah ancaman sebanding milik mereka sendiri, sesuatu yang memungkinkan mereka membalas ancaman dengan ancaman setiap kali Putin menyiratkan bahwa senjata nuklir bisa diarahkan ke mereka. Inggris mungkin saja akan memberikan ancaman tersebut. Sebuah proposal baru yang sedang dibicarakan bisa membuat Inggris menggunakan senjata nuklir terhadap Rusia demi Ukraina. Payung nuklir Inggris akan diperluas dan akan melindungi Ukraina dari hujan atom. Dalam sebuah kesepakatan pasca Brexit yang telah diajukan kepada Perdana Menteri baru Andy Burnham, Inggris sedang mempertimbangkan untuk memperluas payung nuklirnya agar mencakup sejumlah negara Eropa non-NATO, termasuk Ukraina. Pertama kali dirancang oleh Mick Bowles yang merupakan anggota parlemen dari Partai Konservatif yang keluar dari partai pada tahun 2019 dan kemudian membantu mantan Perdana Menteri Partai Buruh Sir Keir Starmer membentuk pemerintahannya. Usulan tersebut akan membuat Inggris menggunakan persenjataan nuklirnya sebagai penangkal untuk mendukung Ukraina, Norwegia, Swiss, dan beberapa negara di Balkan Barat. Penyebutan kesepakatan pasca Brexit juga penting, tapi kita akan membahasnya nanti. Inti beritanya di sini adalah jika usulan ini menjadi kebijakan dan yang terpenting jika Uni Eropa menerima apa yang diinginkan Inggris sebagai imbalannya, Ukraina akhirnya mendapatkan perlindungan nuklir sekali lagi. Ukraina akan merasa bahwa sudah waktunya. Seluruh bangsa telah menunggu seseorang untuk menawarkan sesuatu yang mirip dengan apa yang dulu pernah mereka miliki. Belum lama ini Ukraina memiliki senjata nuklir sendiri, ya bisa dibilang milik mereka sendiri. Selama masa di bawah kekuasaan Soviet, Ukraina adalah salah satu dari beberapa negara tempat Uni Soviet menempatkan senjata nuklir. Ketika Uni Soviet runtuh, Ukraina masih memiliki senjata-senjata tersebut. Saat ini, kemungkinan besar mereka berharap masih memilikinya. Namun pada awal tahun 90-an, ketika Rusia berusaha mengambil kembali semua senjata nuklir yang disimpannya di wilayah negara lain, Ukraina menegosiasikan kesepakatan yang mereka kira akan menguntungkan. Memahami manfaat taktis dari mempertahankan senjata nuklir di wilayahnya, Ukraina menggunakan pengembalian senjata-senjata tersebut sebagai alat tawar untuk mendapatkan jaminan tertentu. Hasilnya adalah Memorandum Budapest dan pernyataan tiga pihak. Yang pertama, khususnya sangat penting bagi Ukraina. Berdasarkan Memorandum Budapest 1994, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia semuanya memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina terkait kedaulatannya. Yakin bahwa janji-janji ini akan ditepati, Ukraina memindahkan sekitar 1.900 hulu ledak strategis kembali ke Rusia, konon untuk dimusnahkan. 20 tahun kemudian, Putin melanggar perjanjian tersebut. Dia secara ilegal mencaplok Crimea, mencoba melakukan hal yang sama di Donbas, dan kemudian 8 tahun setelahnya melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina yang hingga hari ini masih coba diselesaikan oleh Rusia. Sejak 2014, Ukraina terus mengajukan pertanyaan besar. Mengapa mereka menyerahkan senjata nuklir jika perjanjian yang mereka negosiasikan ternyata tidak berarti apa-apa? Itu pertanyaan yang bagus, dan banyak orang di Ukraina telah bergulat dengan pertanyaan itu selama sekitar 1 dekade terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menyerukan agar Ukraina diterima masuk ke NATO dan Uni Eropa, sebagian untuk mendapatkan jaminan keamanan yang seharusnya mereka miliki namun tidak didapatkan. Namun hingga kini belum ada satupun yang terwujud. Namun sekarang, dengan adanya proposal baru ini, Inggris tampaknya sedang bersiap untuk meningkatkan peran dan menawarkan perlindungan nuklir seperti yang dulu pernah dikorbankan Ukraina, namun gagal untuk melindungi kedaulatannya lebih dari 30 tahun yang lalu. Inilah yang kami ketahui sejauh ini tentang proposal tersebut. Kami telah menyebutkan mantan anggota parlemen konservatif Nick Bowles sebelumnya. Dialah orang di balik rencana Inggris ini yang kini telah diedarkan ke beberapa tokoh penting di Inggris, termasuk Burnham dan penasihat keamanan nasional Inggris Jonathan Powell. Di bawah usulan tersebut, Inggris akan mengundang Ukraina dan negara-negara lain yang telah kami sebutkan untuk bergabung dalam Konfederasi Eropa, di mana Inggris akan menawarkan perlindungan nuklirnya di bawah klausul pertahanan bersama seperti NATO. Itu tampaknya menyeratkan nuklir dibalas dengan nuklir. Jika Rusia menggunakan senjata nuklirnya terhadap Ukraina, Inggris akan merespons dengan mengerahkan senjata nuklirnya untuk menyerang Rusia. Militani menambahkan bahwa usulan tersebut juga mencakup kewajiban bagi Ukraina untuk memenuhi, dan kecil kemungkinan itu akan menjadi persyaratan yang akan ditolak Ukraina. Ukraina akan memiliki peran khusus dalam Konfederasi Eropa karena Ukraina akan diwajibkan untuk mempertahankan militer yang cukup besar guna menjadi penghalang terhadap invasi Rusia di masa depan setelah perang usai. Inggris pada dasarnya mengusulkan agar Ukraina menjadi garis depan timur utama melawan Rusia yang sebenarnya sudah dijalankan oleh Ukraina saat ini. Selain itu, Inggris akan meminta Ukraina untuk membagikan keahlian dan pengalamannya dalam teknologi tanpa awak kepada mitra-mitra Eropa. Sekali lagi, Ukraina sudah melakukan hal itu. Jadi yang kita lihat di sini adalah sebuah kesepakatan di mana Inggris menawarkan perlindungan nuklir kepada Ukraina sebagai imbalan agar Ukraina terus melakukan apa yang sudah dilakukannya selama bertahun-tahun.
Sederhana dan mudah, bukan? Sayangnya, ada catatan penting terkait semua ini. Inggris punya motif tersembunyi dengan proposal ini, dan penyebutan kami tentang kesepakatan pasca Brexit memberikan petunjuk tentang apa motif tersebut. The Telegraph melaporkan bahwa Inggris ingin mengaitkan tawaran memperluas payung nuklirnya ini dengan sebuah kesepakatan yang memungkinkan Inggris mendapatkan kembali akses ke pasar tunggal Uni Eropa, yang memungkinkan perdagangan bebas barang antara Inggris dan anggota Uni Eropa. Konfederasi Eropa dengan demikian akan menghubungkan zona perdagangan bebas Uni Eropa ke Inggris, selain juga menawarkan perlindungan nuklir kepada Ukraina dan negara-negara lainnya. Saat ini belum diketahui apakah negara-negara yang diundang Inggris ke konfederasi juga akan ditawari akses ke pasar tunggal Uni Eropa dalam kesepakatan tersebut. Apa yang dilakukan Inggris di sini adalah mencoba menggunakan persenjataan nuklirnya sebagai umpan yang digantungkan di depan Uni Eropa. Bowles tidak segan-segan mengatakan hal itu. Seperti yang dia katakan, jika kita mencoba melakukan negosiasi bilateral, di mana kita mencoba meyakinkan Uni Eropa agar kita bisa mengakses pasar tunggal untuk barang, kita akan gagal, kata Bowles sebelum menambahkan. Tapi jika kita membuat proposal yang juga menyelesaikan masalah lain yang mereka miliki, seperti Ukraina, itulah skenario yang akan lebih mudah dijual. Kita bisa menjelaskan bahwa ini bukan sekedar kesepakatan egois dari Inggris. Ini adalah kesepakatan yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah lain kalian sendiri. Penawarannya harus dibuat lebih menarik agar Inggris bisa kembali ke jalur yang benar dengan Uni Eropa setelah Brexit. Menawarkan perlindungan nuklir kepada Ukraina dan negara lain adalah madu yang dipilih Inggris untuk mengisi penawaran itu. Dan sebagai insentif tambahan, Inggris juga berjanji akan mengalokasikan 3,5% dari produk domestik brutonya untuk pertahanan jika kesepakatan itu diterima. Dengan kata lain, Inggris akan berupaya menjadikan dirinya sebagai bagian yang semakin tak tergantikan dalam mesin pertahanan Eropa sambil memperluas payung nuklirnya. Jadi ada kepentingan sendiri juga di sini untuk Inggris. Dan mudah untuk melihat alasannya ketika Anda mempertimbangkan apa yang telah hilang dari Inggris setelah kehilangan akses ke pasar tunggal Uni Eropa pasca Brexit. Menurut Center for European Reform, biaya perdagangan akibat Brexit sangat besar bagi Inggris. Ekspor ke Uni Eropa telah menurun sebesar 12%, sementara impor dari Uni Eropa ke Inggris telah turun sebesar 16%, menurut pusat tersebut. Dengan mempertimbangkan kerugian ini dalam skala global, pada akhirnya berarti bahwa Inggris telah mengalami penurunan ekspor secara global sebesar 5% dan impornya sebesar 8%. Jika dibandingkan dengan bagaimana perdagangan mereka seharusnya berjalan jika Brexit tidak pernah terjadi. Analisis lain, seperti yang dilakukan oleh Bloom dan para ekonom dari Bank of England pada Juni 2026, menunjukkan bahwa Brexit telah menyebabkan Inggris kehilangan 6% dari ekonominya selama 10 tahun, yang sebagian besar terkait dengan pasar tunggal. Semua ini setara dengan miliaran dolar perdagangan yang hilang. Inggris berusaha untuk mendapatkan kembali uang itu dengan menggunakan payung nuklirnya sebagai taktik negosiasi. Jika itu terasa terlalu bersyarat bagi Ukraina, ada elemen lain dalam kesepakatan ini yang belum kita bahas. Bowles menunjukkan bahwa strategi baru seperti yang dia usulkan juga diperlukan karena Eropa tidak lagi yakin bahwa ANZ akan datang membantu jika Rusia menyerang dengan senjata nuklir. Menurut Bowles, tidak ada jaminan bahwa Presiden AS Donald Trump atau presiden manapun di masa depan akan membela Eropa seolah-olah itu adalah Kansas setelah skenario terburuk terjadi. Pernyataan itu mencerminkan ketidakpercayaan terhadap ANZ yang kini ada di Eropa. Beberapa orang berpendapat itu memang beralasan. Trump berulang kali mengecam anggota NATO dari Eropa karena tidak membayar kontribusi mereka dalam organisasi tersebut. Bahkan sampai mengklaim bahwa dia tidak akan membantu Eropa jika diserang pada Januari 2024. Lalu, Trump juga telah mengumumkan penarikan pasukan dari Eropa dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pernyataan pada bulan Mei bahwa AS akan menarik 5.000 tentaranya dari Jerman. Trump menyarankan bahwa ini mungkin baru permulaan. Seperti yang dia katakan saat itu, kita akan memangkas jauh lebih banyak, dan kita akan memangkas jauh lebih banyak dari 5.000. Ada dugaan bahwa Spanyol dan Italia bisa menjadi berikutnya yang kehilangan pasukan AS, menurut laporan majalah Time. Penyebutan tentang pemisahan dari Amerika Serikat ini akan menarik bagi Uni Eropa. Dalam sebuah laporan tanggal 10 Agustus, orang dalam mengatakan bahwa Uni Eropa secara aktif berupaya membebaskan diri dari ketergantungan pada teknologi Amerika, dengan demikian menempatkan dirinya pada posisi di mana mereka dapat mengembangkan dan menjual senjata tanpa persetujuan dari Amerika Serikat. Uni Eropa bahkan telah menetapkan target setidaknya 50% kontrak pertahanan dipenuhi oleh pasar Eropa pada tahun 2030, yang akan lebih dari 2 kali lipat dari 22% yang kita lihat saat ini. Mari kita kembali ke Ukraina. Saat ini Ukraina berpeluang mendapat payung nuklir dari Inggris yang bisa ditempatkan di seluruh negeri, dan itu adalah kabar baik. Ya, ada syarat-syarat yang melekat pada proposal tersebut. Inggris menginginkan sesuatu dari Uni Eropa agar perpanjangan payung ini bisa terjadi, meskipun proposal tersebut tampaknya benar-benar berusaha memberikan banyak hal sebagai imbalan kepada Uni Eropa. Jika kita berasumsi bahwa proposal tersebut menjadi kebijakan parlemen dan Uni Eropa menyetujuinya, kita sampai pada sebuah pertanyaan. Inggris memperluas payung nuklirnya. Tapi apa sebenarnya arti dari hal itu, baik dalam konteks Ukraina maupun ancaman yang mungkin ditimbulkan terhadap Rusia? Kami akan menjawab pertanyaan itu sebentar lagi.
Pertama, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, pertimbangkan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video kami. Inggris adalah salah satu dari 3 negara NATO yang memiliki akses ke senjata nuklir, dengan 2 lainnya adalah Amerika Serikat dan Prancis. Kami tidak akan berpura-pura bahwa Inggris memiliki persediaan besar jika dibandingkan dengan Rusia. Tidak demikian. Namun yang dimiliki Inggris, menurut Bulletin of Atomic Scientists, adalah persediaan sekitar 225 hulu ledak nuklir, di mana hingga 120 diantaranya siap digunakan secara operasional pada kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir kelas Vanguard milik Inggris. Jadi Inggris tidak memiliki triad nuklir. Inggris hanya memiliki kapal selam, masing-masing kapal selam tersebut memiliki 16 tabung rudal yang dapat digunakan untuk meluncurkan rudal nuklir ke musuh. Rusia dapat menjadi target dari rudal-rudal ini. Kapal selam Inggris dapat menembakkan rudal ke Rusia dari Laut Utara, Laut Baltik, dan beberapa lokasi lainnya. Jadi Ukraina tidak perlu khawatir ancaman Inggris itu cuma gertakan. Nuclear Threat Initiative atau NTI memberikan sedikit lebih banyak informasi. Mereka mengatakan bahwa setiap kapal selam kelas Vanguard milik Inggris dapat membawa 40 rudal nuklir. Dengan 4 kapal selam, Inggris memiliki kapasitas maksimum 160 hulu ledak nuklir. Meskipun biasanya Inggris tetap pada angka 120, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun ada beberapa kekhawatiran tentang program nuklir Inggris yang harus dibahas. Yang pertama adalah Inggris belum melakukan uji coba nuklir sejak runtuhnya Uni Soviet. Menurut NTI, uji coba terbaru dilakukan pada tahun 1991. Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa baik persediaan senjata nuklir Inggris telah dipelihara, dan yang terpenting, apakah semua misilnya benar-benar akan diluncurkan seperti yang diharapkan jika saatnya tiba. Kekhawatiran lain adalah konfigurasi nuklir unik yang dimiliki Inggris. Selain hanya memiliki satu opsi untuk peluncuran nuklir tanpa misil berbasis udara atau darat, seluruh program nuklir Inggris sangat terkait erat dengan Amerika Serikat. Di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama ASEC Inggris tahun 1958, kedua negara saling mentransfer riset, pelatihan, teknologi, dan material nuklir. Bisa dibilang Amerika Serikat yang paling banyak melakukan transfer tersebut. Rudal Trident milik Inggris berasal dari persediaan yang digunakan bersama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Apakah ini berarti Inggris tidak bisa meluncurkan rudalnya tanpa izin dari Amerika Serikat? Tidak. Secara resmi, sistem senjata nuklir Inggris bersifat independen. Namun, seperti yang disampaikan oleh kampanye perlucutan senjata nuklir, Inggris sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk sistem nuklirnya. Rudal Trident yang tadi kami sebutkan harus secara rutin kembali ke pangkalan AS di Kings Bay, Georgia untuk perawatan dan penggantian. Pengujian biasanya dilakukan oleh Amerika Serikat, dan kampanye tersebut mencatat bahwa sangat kecil kemungkinan Inggris akan meluncurkan senjata nuklir tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Amerika Serikat. Hal itu menimbulkan keraguan terhadap elemen rencana Inggris yang menyerukan pemisahan pertahanan Eropa dari Amerika Serikat. Tetapi bukan berarti ancaman nuklir Inggris harus diabaikan. Inggris masih memiliki senjata nuklir, dan sangat kecil kemungkinan, bukan berarti tidak mungkin, jika Inggris meluncurkan senjata nuklir tanpa izin dari Amerika Serikat. Rusia tentu saja tidak meremehkan ancaman nuklir yang ditimbulkan Inggris. Inggris tidak sebanding dengan Rusia dalam hal jumlah besar persenjataan nuklirnya. Rusia memiliki akses ke 5.459 senjata nuklir menurut kampanye internasional untuk menghapuskan senjata nuklir, meskipun tidak semuanya aktif. Rusia juga memiliki lebih banyak opsi untuk meluncurkan senjata nuklir tersebut karena mereka mempertahankan triad nuklir lengkap yang mencakup kapal selam, pembom udara, dan lokasi peluncuran berbasis darat. Rusia juga telah melakukan program modernisasi nuklir yang dirancang untuk memastikan bahwa stok persenjataan nuklirnya yang sangat besar benar-benar dapat digunakan jika diperlukan. Angka-angka tersebut mungkin membuat Inggris terlihat kecil di bidang nuklir jika dibandingkan dengan Rusia, tetapi itu belum tentu benar. Pada Juli 2025, RAND menerbitkan sebuah studi di mana mereka menyoroti bahwa persenjataan rudal nuklir Inggris, meskipun sangat bergantung pada Amerika Serikat, masih merupakan ancaman yang cukup kredibel bagi Rusia, sehingga mampu menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diterima. Itu saja sudah menunjukkan bahwa perluasan payung nuklir Inggris hingga mencakup Ukraina akan berdampak sangat besar. Putin akan punya banyak hal untuk dipikirkan. Itu membawa kita pada pembahasan tentang apa arti semua ini bagi Ukraina dan perang mereka dengan Rusia, dengan asumsi bahwa usulan Inggris ini menjadi kebijakan. Menggantikan ancaman nuklir yang hilang dari Ukraina di tahun 90-an jelas akan menjadi hal besar, terutama karena itu akhirnya akan memberi Ukraina cara untuk merespons Rusia ketika Putin melontarkan ancaman nuklirnya. Dan ancaman-ancaman itu terus-menerus terjadi. Pada Maret 2023, Rusia mengancam akan menempatkan senjata nuklir di Belarus, dan tampaknya mereka telah melakukannya. Negara itu berbatasan langsung dengan Ukraina, jadi sudah cukup jelas siapa yang sedang diancam di sana. Pada tahun 2024, Vladimir Putin menyetujui perubahan doktrin nuklir Rusia yang menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Bahkan, sejak Februari 2022, ketika Vladimir Putin mengumumkan invasi ke Ukraina, pidato video yang ia sampaikan disertai dengan ancaman nuklir yang nyaris terang-terangan, ditujukan tidak hanya kepada para pemimpin Barat, tetapi juga kepada Ukraina. Loncat ke Mei 2026.
Rusia melakukan latihan nuklir bersama Belarus di darat, laut, dan udara yang melibatkan ribuan tentara. Rusia suka memamerkan kekuatan nuklirnya, dan meskipun beberapa orang mungkin melihat ini sebagai tanda kelemahan, terutama mengingat kegagalan Rusia di Ukraina, itu tidak mengubah fakta bahwa Rusia benar-benar bisa menghancurkan Ukraina dengan senjata nuklir jika Putin kehilangan akal sehatnya dan memutuskan untuk mengizinkan peluncuran. Di bawah payung nuklir Inggris, Ukraina setidaknya akan memiliki daya tangkal, sebuah cara untuk melawan api dengan api, yang berarti Rusia harus berpikir panjang sebelum melakukan serangan nuklir di masa depan. Akhirnya, apa yang juga diungkapkan oleh proposal Inggris adalah bahwa ada pergeseran yang lebih luas, di mana Eropa mencoba untuk menghadirkan ancaman nuklir yang lebih serius terhadap Rusia. Selain Inggris, Prancis juga memiliki persenjataan nuklirnya sendiri yang sangat membantu. Media United 24 melaporkan bahwa saat ini sedang berlangsung diskusi di Amerika Serikat tentang kemungkinan menempatkan pesawat berkemampuan ganda yang dapat membawa senjata konvensional maupun nuklir ke pangkalan NATO di Eropa. Jadi Amerika Serikat belum bisa diabaikan sebagai ancaman nuklir bagi Rusia saat ini. Jika diskusi-diskusi ini menghasilkan sesuatu yang konkret, unsur pelepasan ketergantungan yang ada dalam proposal Inggris mungkin tidak diperlukan. Selain itu, Parlemen Finlandia melakukan pemungutan suara bersejarah pada bulan Juni lalu. Dengan persetujuan 125 suara berbanding 61, Finlandia telah mencabut larangan penyimpanan senjata nuklir di wilayahnya. Finlandia tidak memiliki senjata nuklir sendiri. Namun, pencabutan larangan ini berarti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis semuanya bisa memindahkan senjata nuklir ke Finlandia, menempatkannya secara praktis di perbatasan Rusia. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saat ini, usulan Inggris itu masih sebatas usulan. Usulan tersebut telah diajukan kepada Burnham, tetapi dia belum menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan Inggris. Dan jika dia melakukannya, syarat-syarat yang dilampirkan akan diperdebatkan oleh Uni Eropa, yang berarti Ukraina harus menunggu dan melihat apakah Inggris bisa mencari celah untuk kembali ke pasar tunggal dengan menggunakan senjata nuklirnya. Tapi jika semuanya berjalan lancar, Rusia akan khawatir, dan memang seharusnya begitu. Salah satu kartu terkuat yang dimiliki Putin mungkin akan segera ditarik darinya. Putin pasti sudah mulai muak dan lelah dengan Inggris saat ini. Usulan nuklir ini hanyalah pukulan terbaru yang diberikan Inggris terhadap Rusia. Pada bulan Juli lalu, Inggris mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan kapal induk andalannya HMS Prince of Wales ke perairan Arktik. Cari tahu mengapa Inggris mengambil langkah itu dan apa hubungannya dengan membatasi agresi Rusia dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan acara militer kami saat kami mengikuti perkembangan terbaru dalam perang Ukraina dan ekosistem pertahanan Eropa yang lebih luas. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.